kebijakan yang merugikan masyarakat, bahkan sampai ada penghilangan nyawa, maka pemimpin punya hisab yang paling besar dan berat. Sudah mengetahui bahwa tugas kita adalah eksplorasi, jangan sampai kemudian kita melakukan eksploitasi terhadap alam. Tapi yang perlu kita bahas, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah ini musibah sebagai takdir yang harus kita terima dengan lapang hati. Kerusakan yang terjadi di alam semesta ini tuh terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di segmen Inspirasi Sa'i. Ustaz Taufik, Ya, ketika kita melihat musibah bencana banjir yang terjadi di Aceh atau Sumatera, ini kita sebagai seorang muslim itu harus bersikap seperti apa dan bagaimana kita menyikapinya? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam dua ayat yang tadi saya bacakan itu, Allah kemudian memberikan kita informasi lah, dan sungguh kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu yang sangat sedikit. Syai' di situ bentuknya nakirah atau belum jelas. Jadi kan sangat sedikit sekali. Minal khauf, dari rasa takut, wal ju', kelaparan. Minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, kehilangan nyawa, wasamarot, dan gagal panen misalnya. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Allah timpakan musibah kepada dia akan selalu meyakini bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami itu milik Allah. Karena kami adalah milik Allah, maka tidak punya hak bagi kami untuk mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan. Untuk mencapai sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dicapai. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami entah besok atau kapanpun pasti sedang berjalan menuju Allah. Kita semua akan kembali, tapi nggak tahu dengan cara apa dan di mana. Fi ayyi ardin tamut, kita semua tidak akan tahu di tempat mana kita akan meninggal. Maka semua musibah yang terjadi itu adalah sebagai bentuk pelajaran bagi kita untuk apakah benar ketika kita mengatakan kami beriman kepada Allah. Nah, untuk mengetes iman atau tidak kan butuh ada tes, butuh ada imtihan, butuh ada tes ya. Butuh ada ujian. Ketika seseorang mau naik kelas, misalnya dari kelas 5 mau naik kelas 6, kan ada ujiannya dulu. Ujian semester. Ketika sudah diuji, ternyata nilainya bagus, dia berhak untuk naik kelas. Begitu juga keimanan. Keimanan seseorang itu ada ujiannya, ada tesnya. Ketika semakin tebal keimanan seorang muslim, seorang mukmin, maka ujiannya juga akan semakin banyak. Maka bagaimana kemudian bijaknya kita sebagai seorang muslim menyikapi musibah yang terjadi di Aceh dan Sumatera itu sebagai kuasa Allah saja, tanpa kemudian mempersalahkan. Memang ada masalah dari hulu ke hilirnya, ada masalah deforestasi, ada masalah tambang dan lain sebagainya. Itu biarlah sebagai nanti pembahasan selanjutnya. Tapi yang perlu kita bahas, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah ini musibah sebagai takdir yang harus kita terima dengan lapang hati. Bahwa ada sebagian saudara kita yang kehilangan rumahnya, yang kehilangan orang tuanya, yang kehilangan sarana pendidikannya, sarana ibadahnya. Maka tugas kita sebagai mukmin, sebagai muslim yang ada di tempat lain yang tidak terkena musibah, bahu-membahu untuk mengumpulkan apa yang bisa kita kumpulkan sebagai bantuan bagi mereka. Itu dulu saja, tanpa kemudian kita menyalahkan ada dalang dari semua musibah ini. Memang ada beberapa musibah yang kelihatannya sinyalnya sudah ada jauh sebelumnya misalnya. Berbeda dengan tsunami Aceh tahun 2006 ya, kalau tidak salah. Itu jelas-jelas adalah bencana alam. Karena manusia tidak punya kuasa untuk kemudian menciptakan tsunami itu. Tapi banjir, manusia punya kuasa untuk menanggulanginya dengan tidak membuang sampah di sungai atau membuang sampah sembarangan, tidak melakukan pembalakan liar, penebangan hutan yang secara ugal-ugalan. Tapi selalu harus ada, ketika ada sesuatu yang ditebang, ada pohon yang kemudian ditanam, reboisasi, penghijauan kembali. Kalaupun ada tambang, diambil misalnya
berapa meter ke kedalaman, habis itu ditutup lagi, direklamasi lagi. Nggak akan terjadinya banjir. Maka ada beberapa bencana atau musibah yang terjadi sebagai bencana alam itu bisa kita cegah sedini mungkin. Tapi ada juga bencana yang memang atas kuasa Allah kemudian ingin terjadi. Misalnya kayak di Sulawesi ada likuifaksi. Tiba-tiba bumi membelah sehingga gedung-gedung atau rumah-rumah yang ada di atasnya langsung ditelan oleh bumi. Itu manusia tidak punya kuasa atas itu. Jadi intinya sikap kita untuk untuk menanggapi atau menyikapi musibah yang terjadi ini adalah sebagai bagian takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rukun iman yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya itu semuanya dari Allah. Berarti kita sebagai seorang muslim, kita memang menerima bencana ini bagian dari takdir. Betul. Tapi di sisi lain, kita juga melihat ada penyebabnya nih. Kenapa bisa terjadi banjir seperti ini? Yeah. Mungkin ada seperti pembalakan hutan liar, terus ada alih fungsi lahan, atau mungkin ada tambang-tambang yang liar, sehingga alam tidak mampu menampung air hujan ini, maka terjadilah banjir. Yeah. Sehingga yang kena dampaknya adalah masyarakat, Ustaz. Yeah. Al-Quran sudah ngasih peringatan kepada kita, misalnya dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama arfa'aha wa wada'al mizan alla tatwaw fil mizan. Allah telah meninggikan langit dan kemudian telah meletakkan timbangan. Tugas kita adalah alla tatwaw fil mizan. Jangan kalian melampaui batasan timbangan tersebut. Alam semesta ini kan bisa, misalnya dalam galaksi, bumi dengan planet yang lain tidak bertabrakan karena semuanya ada timbangannya, ada keseimbangannya. Sehingga semua berjalan dalam rotasinya masing-masing. Dalam kehidupan ini juga semuanya sudah diproporsional Allah menciptakan alam semesta ini. Ada lautan, ada daratan, ada hutan, ada padang pasir, ada gurun dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Nah, terkadang misalnya kita tadi ada alih fungsi lahan yang harusnya untuk pertanian, sekarang semuanya dibangun untuk menanam rumah, menanam kos-kosan dan lain sebagainya. Itu kan alih fungsi. Contoh yang nyata sebenarnya begini. Alih fungsi lahan misalnya, ketika itu adalah lahan hijau yang dipakai untuk bertanam padi, akhirnya semuanya dipakai untuk menanam sarana prasarana, gedung dan lain sebagainya. Sehingga tanah untuk menanam padi akhirnya semakin menyempit. Yang terjadi adalah impor beras. Satu contoh yang paling nyata lah seperti itu. Nah, memang banyak fakta yang bisa diungkit setelah tadi tahap pertama kita meyakini bahwa itu adalah takdir. Tahap yang kedua kita harus meyakini bahwa ada andil manusia dalam kerusakan lingkungan ini. Allah juga sudah ngasih peringatan kepada kita bahwa dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di alam semesta ini tuh terjadi karena ulah tangan manusia sendiri. Contoh yang paling nyata misalnya, ketika masyarakat tidak punya kesadaran untuk mengelola sampahnya masing-masing. Dia hanya kumpulkan ada sampah organik dan anorganik dalam satu plastik, kemudian malam-malam dia keluar, ada sungai, ada selokan, dilempar itu sampahnya. Sungai itu kan kaitannya dengan aliran, bukan dengan airnya ya, tapi alirannya. Ketika alirannya disumbat oleh sampah, yang terjadi ketika hujan, aliran sungai itu tidak bisa menampung debit hujan yang begitu banyak. Yang terjadi meluap, ketika sudah meluap, membanjiri rumah warga. Jadi memang perlu ada kemudian evaluasi, muhasabah, renungan. Ternyata sikap kita terhadap alam sebegitu jahatnya. Tugas kita manusia itu, kata Al-Quran, sebagai khalifah. Khalifah itu punya tugas, punya peran adalah eksplorasi. Eksplorasi itu kan tadabur, atau menjelajahi, atau ya mengeksplor lah ya. Mencermati mana sih semua ciptaan Allah itu untuk melihat bahwa betapa Allah itu maha besar. Ketika kita melihat gunung, kenapa di dalam gunung itu ada
apa namanya? Ada Ada lavanya, ada panasnya. Dari situ kemudian ilmu pengetahuan berkembang, ada banyak orang-orang yang ahli terhadap hal itu. Dan jadi melihat alam itu sebagai objek untuk mendekatkan diri atau menebalkan keimanan kita kepada Allah. Tapi yang terjadi, tugas kita yang harusnya itu, tapi malah banyak orang yang kemudian memposisikan dirinya untuk mengeksploitasi alam. Seolah-olah manusia itu adalah makhluk yang paling superior, paling kuat, paling berkuasa. Alam tidak punya hak apapun atas dirinya sendiri. Sehingga yang penting untuk kemanfaatan manusia, alam boleh dieksploitasi sebesar-besarnya. Padahal kalau kita yang hidup di era 2026 ini, sebenarnya kita sedang meminjam alam anak cucu kita nanti. Kita sedang meminjam dari generasi selanjutnya. Karena warisan yang paling utama yang harus kita wariskan kepada keturunan anak cucu kita itu bukan hanya keimanan saja, bukan hanya ibadah kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi juga penting untuk kemudian mewariskan tanah yang subur, air yang jernih, udara yang bersih, lingkungan yang baik. Ini yang kemudian banyak dibahas dalam buku-buku agama, misalnya seperti fikih. Dalam fikih itu bab yang paling utama dibahas adalah toharoh, kebersihan. Kita juga hafal hadis Kanjeng Nabi, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Bagaimana iman seseorang akan sempurna kalau dia nggak bersih? Bersih itu kan bersih hati, bersih pikiran, bersih badan, bersih tempat, bersih lingkungan, jadi banyak. Bersih ucapan, bersih penglihatan. Nah, kalau seandainya terhadap kebersihan saja dia tidak punya perhatian, bagaimana ibadahnya akan diterima? Salah satu kebersihan itu misalnya wudu. Wudu itu wajib karena dia adalah salah satu syarat sahnya sholat. Sholat yang wajib itu tidak akan sah kalau seandainya tidak melakukan wudu. Wudu itu kan medianya air. Bagaimana kita akan bersuci dengan baik kalau seandainya airnya sudah tercemar oleh limbah, baik limbah industri, limbah medis. Salah satu air yang tohur atau tohir, mutohir, yang suci mensucikan itu adalah air sungai. Kalau kita melihat faktanya di Indonesia, sungai mana yang masih bisa dipakai untuk bersuci? Ketika semuanya orang buang sampah di sana. Ketika industri membuang limbahnya di sungai. Ketika kita bisa mendapati popok bayi, popok dewasa, semuanya menggenang di sungai. Sehingga kemudian sungai yang awalnya tohir mutohir jadi mutanajis. Bagaimana kemudian kita bisa menggunakan salah satu sumber air yang bisa mensucikan kalau sungainya sudah tercemar seperti itu. Jadi lagi-lagi kebersihan itu menjadi satu alasan kenapa kemudian kita punya kewajiban juga menjaga lingkungan kita untuk tetap bersih, untuk tetap terjaga. Dan yang penting lagi adalah Nabi kemudian pernah ngasih nasihat kepada kita semuanya lewat hadisnya. Kalau besok kiamat dan dalam genggamanmu masih ada biji kurma, tanamlah. Artinya Nabi itu ngasih kita harus punya harapan besar bahwa apa yang kita tanam pasti panen. Meskipun besok mau ada badai, mau ada hujan, mau ada longsor sekalipun, kita harus tetap punya harapan untuk menanam kembali. Berarti sikap kita sebagai seorang muslim terhadap alam sendiri itu harusnya seperti apa? Dalam hidup ini ada 3 hal yang harus dijaga. Yang pertama adalah hablum minallah. Hubungan kita vertikal dengan Allah. Semua ibadah-ibadah mahdhah, ghairu mahdhah harus dilakukan. Yang kedua adalah hablum minannas, hubungan sosial kita dengan sesama. Dan yang ketiga jangan dilupakan adalah hablum minal alam. Hubungan kita baik dengan alam semesta. Karena sejatinya kita dengan pohon, dengan hewan itu adalah
saudara penciptaan. Kita sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa taala. Bedanya mereka diciptakan jadi binatang, mereka diciptakan jadi tumbuhan. Maka tugas kita yang diberi kesempurnaan lewat akal adalah bagaimana kemudian menggunakan yang ada di alam semesta ini harus sesuai fungsinya masing-masing. Kalaupun kita menggunakan hewan, memanfaatkan binatang, ya ada sebagian yang digunakan binatang sebagai kendaraan, ada yang dikonsumsi untuk makan. Tapi jangan kemudian sampai habis populasinya hilang. Berarti kan mengambil secukupnya itu menjadi solusi. Karena kerusakan yang terjadi hari ini itu karena sifat rakus. Atau dalam bahasa agama, toma. Sedangkan toma, rakus itu dibenci oleh Allah. Tugas kita itu adalah, atau kita itu dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk hidup qanaah. Qanaah itu kan mengambil secukupnya, ketika ada kelebihannya dibagi kepada yang membutuhkan. Itu juga kaitannya dengan aplikasinya dalam konsep zakat, sedekah, infak, jariyah, wakaf. Itu kan kita ngambil yang perlu, yang menjadi kebutuhan kita, bukan keinginan. Yang terjadi hari ini, kenapa ada satu orang bisa punya tanah jutaan hektar itu karena keinginan kan. Sebenarnya hanya untuk sekedar istirahat saja, satu kamar dengan mungkin 3x3 saja itu sudah terlalu luas untuk kita. Untuk sekedar istirahat, menghilangkan penat Allah. Tapi kenapa ada orang yang punya rumah di mana-mana? Itu keinginan. Dia sudah dikuasai oleh keinginan, oleh nafsu. Mungkin selain keinginan, mungkin kesempatan, Ustaz. Ya, ada kesempatan karena dia menjadi, mumpung dapat kursi, mumpung dapat jabatan. Hingga membuat atau menggunakan kebijakan sesuai keinginannya. Ya, kalau kita lihat dari banyak berita dan banyak penelitian para ahli terkait yang terjadi di Indonesia misalnya, kerusakan lingkungan itu ya banyak korporasi atau pabrik atau perusahaan-perusahaan tambang dan lain sebagainya yang kemudian memonopoli sumber daya alam. Kalau kemudian berdalih sumber daya alam ini untuk kemanfaatan masyarakat luas, nyatanya masyarakat yang tinggal di dekat-dekat perusahaan-perusahaan tambang itu tidak semua sejahtera. Bahkan yang terjadi adalah mereka punya dampak bukan hanya secara materi, tapi juga kesehatan juga berkurang. Karena polusi yang harus diterima. Belum lagi ketika misalnya ada mau buka lahan harus dibakar. Sehingga setiap tahun ada kepulan asap yang bisa menyebabkan sesak pernafasan dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang tidak dihitung oleh perusahaan, oleh beberapa orang yang punya kuasa adalah ongkos dari semua kerusakan itu. Sebenarnya sebagai masyarakat kita sebenarnya sedang mensubsidi pemerintah untuk mengeksploitasi alam semesta ini. Nah, ongkosnya nggak dihitung. Ustadz, dalam Islam, pemimpin itu kan menjalankan amanah, terutama amanah dari rakyat nih. Ketika seorang pemimpin menjalankan amanahnya dan membuat kebijakan, dan ternyata kebijakan ini bisa merusak alam dan juga merugikan masyarakat nih. Ya. Dalam Islam seperti apa, Ustadz? Ya, kita mengenal ada ungkapan hadis Kanjeng Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'uluna an ra'iyati. Setiap kalian itu pengembala. Ra'in di sini ro'a yar'a, mengembala. Idealnya seorang pemimpin itu harus punya sifat mengembala, maksudnya memelihara, merawat. Kalau saya punya hewan peliharaan, saya akan pastikan hewan peliharaan itu makan dulu, baru saya makan. Kayak ada orang seneng ayam jago, setiap pagi kan ayam jagonya dimandikan dulu, atau yang punya kenari mungkin setiap pagi dikasih makan, dimandikan. Padahal pemiliknya belum mandi. Itu kan menunjukkan bahwa pemimpin yang harus punya sifat mengembala itu harus ada atau mengedepankan orang lain dulu baru dirinya. Pemimpin yang baik adalah ketika hak dia yang paling terakhir, tapi ketika bicara kewajiban, dia adalah orang yang pertama melakukan kewajiban itu. Sebelum saya jawab pertanyaan itu, kenapa Nabi bisa sukses selama 23 tahun mendakwahkan Islam? Salah satunya adalah 30 juz Al-Quran itu disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Sebelum disampaikan, Nabi amalkan dulu. Ketika Nabi bicara tentang keadilan,
Kanjeng Nabi sudah mencontohkan adil dulu, baru menyampaikan ayat adil. Ketika Nabi bicara tentang kejujuran, integritas, Nabi mencontohkan dulu, baru kemudian disampaikan bahwa ini adalah firman Allah. Jadi Nabi itu Al-Quran berjalan. Idealnya seorang pemimpin adalah mereka yang punya sifat mengayomi. Kullukum mas'uluna an ra'iyatihi, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Keputusan apa yang dikeluarkan, kebijakan-kebijakan apa, apakah merugikan atau tidak. Termasuk misalnya banyak pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah yang kemudian didatangi oleh korporasi besar untuk tanda tangan kontrak atau untuk penyewaan lahan atau pemanfaatan sumber daya alam, tapi ternyata ujung-ujungnya malah merugikan rakyat, merugikan alam, ekosistem jadi hancur, sehingga yang terjadi adalah ketika hujan ekstrim, yang terjadi adalah longsor, banjir, dan semua bencana alam yang lain. Maka apakah pemimpin yang seperti itu punya andil terhadap dosa lingkungan itu? Punya. Karena sebenarnya pemimpin punya kekuatan, punya hierarki untuk bisa mengendalikan mana yang boleh dan mana yang tidak. Memang kan beberapa perusahaan nanti bisa ngurus AMDAL dulu, ngurus perizinan ke sana sini, lingkungan hidup dan lain-lain. Tapi pada prakteknya ketika banyak yang curang, kemudian limbah dialihkan ke sungai, dan banyak pengeboran minyak, gas bumi dan lain sebagainya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan lain-lain, itu yang punya kehendak atau punya kuasa untuk men-stop semua itu kan adalah pemimpin. Maka perlu adanya evaluasi setiap saat, apakah perusahaan ini sudah bertanggung jawab belum terhadap limbah yang dilahirkan atau yang dihasilkan. Apakah ada pencemaran lingkungannya? Nah, seorang pemimpin yang meskipun di awalnya dia sudah ngasih ACC, ngasih persetujuan bahwa boleh dibuka lahan tambang di sini, misalnya, atau lahan pengambilan sumber daya alam di sini. Tapi harus ada evaluasinya. Apakah ada dampaknya? Dampak yang negatif tentunya. Jadi pemimpin punya kendali dan bertanggung jawab atas semua hal itu. Maka yang terjadi hari ini dengan adanya bencana alam, pemimpin negara punya andil yang paling besar untuk memberikan perubahan-perubahan itu. Terkait seorang pemimpin, berarti kan dia punya jabatan, punya kekuasaan. Apakah nanti itu kepemimpinan atau kekuasaan itu akan membuat seorang lebih berat hisabnya di akhirat nanti? Ya tentu. Semakin banyak amanah yang diberikan, semakin sulit hisabnya. Semakin amanah itu bukan hanya uang ya, jabatan, apapun lah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, termasuk anggota tubuh kita. Tangan dipakai apa saja, kaki melangkah kemana saja, mata untuk melihat apa saja, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Bahkan Al-Quran bilangnya agak cukup mendalam ketika lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Apa yang nampak dan apa yang tersirat, apa yang tidak nampak, semuanya akan dihisab oleh Allah. Suudzon kita pada orang lain itu akan dihisab. Bahkan itu hal yang kita pribadi masing-masing punya ya, hati yang punya prasangka terhadap Allah, terhadap sesama manusia. Itu saja nanti akan dipertanggungjawabkan. Semua anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi skalanya kita memimpin orang lain. Kebijakan yang merugikan masyarakat, bahkan sampai ada penghilangan nyawa, maka pemimpin punya hisab yang paling besar dan berat. Ternyata tadi kan sikap kita sebagai manusia itu kita menerima kalau ini takdir. Iya. Tapi di sisi lain, ini sudah takdir Allah. Apakah kalimat ini nanti malah bisa menjadi tameng untuk menutupi kesalahan-kesalahan manusia sendiri? Iya. Tadi itu, jadi langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani bahwa ini semua udah menjadi kehendak suratan takdir. Yang kedua, ada step kedua. Step kedua adalah apa sih penyebab semua bencana alam ini? Ketika diurut dari A sampai Z-nya, oh ternyata karena penggundulan hutan, pembalakan liar, tidak dilakukan penanaman kembali. Nah itu kan harus yang terjadi di beberapa daerah terhadap deforestasi kan banyak masyarakat adat atau masyarakat pada umumnya kemudian melakukan demonstrasi kepada pemerintah daerah di sana untuk men-stop
segala macam penambangan atau segala macam eksploitasi terhadap alam semesta, terhadap sumber daya alam. Upaya-upaya itu kan terus dilakukan. Jadi mereka meyakini bahwa nggak bisa kita menyalahkan cuaca. Oh, ini karena hujan yang ekstrim. Itu nggak bisa disalahkan. Karena alam itu pada dasarnya tidak bisa menjadi kambing hitam. Atau tidak boleh disalahkan. Karena sejatinya alam itu hanya mengikuti titah Tuhannya. Yang perlu menjadi evaluasi adalah gimana sih caranya kemudian kita bikin tadah-tadah hujan misalnya. Kalau di desa-desa yang mengalami kekeringan, misalnya mereka bikin bak-bak yang besar untuk menampung air hujan. Itu kan upaya manusia dengan akalnya bisa memahami alam semesta ini kerjanya bagaimana. Kalau kita tahu bahwa di penghujung tahun itu biasanya ada hujan dengan debit yang besar, yang banyak, maka bagaimana caranya kemudian bukit-bukit atau hutan-hutan itu tidak kemudian mengalami banjir atau longsor. Berarti kan butuh menanam kembali. Budaya menanam ini jadi jadi langka. Kita tidak menemukan kembali orang-orang yang kemudian ketika sudah menebang dia punya budaya atau punya kebiasaan untuk menanam ulang kembali. Ada satu cerita menarik dulu zaman kerajaan Sasania di Persia. Ada seorang kaisar namanya Anushirwan. Anushirwan itu dia mungkin sudah penat dengan urusan kerajaan, dia keluar healing, jalan-jalan dengan ajudan-ajudannya. Ketika lagi jalan-jalan, tibalah dia di suatu ladang, menemukan ada seorang kakek yang kelihatannya sudah hampir 100 tahun usianya. Dan si kakek itu menanam pohon kelapa. Kaisar Anushirwan yang heran melihat fenomena itu, akhirnya dia mendekati si kakek. Kek, kenapa yang kamu tanam pohon kelapa? Bukankah kakek sudah tua, renta? Kenapa tidak menanam tanaman yang cepat tumbuh dan berbuahnya? Kelapa kan butuh bertahun-tahun, butuh tahunan untuk kemudian bisa tumbuh besar dan bisa dipetik hasilnya. Apa jawaban si kakek? Qad ghurasa man qablana fa akalna wa nagrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Semasa hidup, saya bisa menikmati buah kelapa ini bukan saya yang menanam, tapi kakek moyang saya. Maka saya menanam hari ini tujuannya bukan untuk saya nikmati, tapi untuk dinikmati oleh anak cucu saya. Nah, kesadaran untuk menanam kembali, kesadaran untuk memperbaiki sesuatu yang awalnya rusak, di masyarakat modern hari ini nggak ada. Contoh misalnya ketika lingkungan sedang kotor, banyak sampah di mana-mana. Mereka mengandalkan petugas lingkungan kok untuk membersihkan semua itu. Wah, itu kan bukan tugas saya. Malah nambahin bisa. Malah nambahin. Oh, di sana ada tempat sampah. Oh, yaudah sekalian sampah saya di situ. Dia tidak pernah tanggung jawab terhadap sampah yang dia hasilkan, malah menambah beban bagi orang lain. Nah, dari cerita Anushirwan dengan petani yang tua tadi, kakek yang tua tadi yang menanam pohon kelapa, kita bisa petik satu pelajaran yang luar biasa, yaitu hiduplah untuk memberi sebanyak-banyaknya, bukan menerima sebanyak-banyaknya. Nah, kalau kita punya prinsip yang seperti itu, akhirnya kerusakan yang sudah kadung terjadi lewat musibah yang ada di Aceh maupun Sumatera, kita tidak akan terlalu bersedih atau sedih berkepanjangan. Kita lihat semangat-semangat orang-orang Aceh dan Sumatera yang bisa dilihat di media sosial. Betapa mereka mulai bangkit kembali. Bahu-membahu bikin jembatan, jalan-jalan yang rusak, dan lain-lainnya. Sudah mulai membersihkan rumahnya masing-masing. Selalu punya harapan untuk itu. Nah, ketika ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, bahwa ternyata banyak orang yang beralasan membuka lahan untuk membangun infrastruktur sarana dan prasarana.
sehingga dia tidak ramah terhadap lingkungan. Tujuannya untuk membangun semua kecanggihan itu. Tapi nyatanya hanya lewat satu sapuan air saja semua yang dibangga-banggakan oleh manusia binasa. Artinya kita tidak bisa melawan alam semesta. Sehebat apapun manusia menciptakan mesin, sehebat apapun manusia dengan teknologinya hari ini, mereka tidak bisa mengalahkan alam semesta. Alam semesta ini adalah makhluk Allah yang paling yang hanya mengikuti titah Tuhannya saja. Maka yang perlu kita lakukan adalah menjaga hubungan baik dengan alam. Tidak buang sampah sembarangan, tidak mengotori sungai, dan banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan penghijauan. Satu pesan untuk kita terkait bencana sekarang yang terjadi, kita sebagai hamba Allah, kita harus bagaimana? Ya, kembali kepada semangat tadi, bahwa kita itu semuanya diciptakan di bumi ini sebagai khalifah. Tujuan kita adalah mengeksplorasi alam semesta ini untuk mencari tanda-tanda kebesaran Allah sehingga mempertebal keimanan kita. Jadi ketika melihat hutan, satu contoh misalnya, ketika kita melihat buah mangga, di dalam buah mangga ada bijinya. Ketika biji itu jatuh ke tanah, disiram oleh air hujan, dia tumbuh menjadi bakal pohon. Pohon itu kemudian bertumbuh menjadi besar, menjadi batang yang kokoh, kemudian berbuah. Jadi dari satu biji saja kemudian menjadi satu pohon besar. Pohon besar saja bisa menghasilkan ratusan buah. Ketika ratusan buah itu jatuh kembali, dia bisa menjadikan hutan itu. Satu biji mangga itu sebenarnya kita bisa melihat hutan di dalam. Itu kan satu contoh eksplorasi betapa Allah itu maha besar. Nah, kalau kita punya sudah mengetahui bahwa tugas kita adalah eksplorasi, jangan sampai kemudian kita melakukan eksploitasi terhadap alam. Karena sejatinya eksploitasi itu menjadi tanda bahwa kita itu manusia yang rakus, yang tamak. Kita tidak perlu larut dalam kesedihan dengan musibah yang terjadi di mana-mana. Ada kebaikan, ada harapan yang bisa kita dapatkan di hari ini, hari esok, maupun lusa. Yang penting kita mau menanam kembali. Menanam itu kaitannya bukan hanya tentang penghijauan, tapi bagaimana kebaikan yang kita tanam hari ini bisa dinikmati oleh generasi kita selanjutnya. Ustaz, terima kasih untuk obrolan hari ini. Semoga obrolan hari ini bukan kita saling menyalahkan, tapi sebagai introspeksi diri untuk kita semuanya. Terima kasih.